Sejak akhir tahun lalu sampai awal tahun ini, ada 3 teknologi utama dari Oppo yang lagi banyak banget digaungkan, terutama di sosial media. Yang pertama adalah Oppo Find N. Ini adalah smartphone lipat pertamanya Oppo yang dijual ke pasaran. Kemudian juga ada Oppo Air Glass. Ini adalah kacamata AR pintar dari Oppo dan juga sudah dijual di pasaran. Dan juga kamera retractable yang bisa modulnya maju mundur gitu. Dan di awal tahun ini, Oppo Indonesia memboyong teknologinya dan dipamerkan, lebih tepatnya di Jakarta, untuk para tech enthusiast bisa merasakan teknologinya seperti apa. Dan gue adalah salah satu orang yang diundang untuk mencicipi teknologi itu dan gue pengen ceritain semua pengalaman gue kepada kalian. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan acaranya sebenarnya berlangsung pada tanggal 19 Januari 2022 dan ini dimulai dengan makan siang. Jadi, kami semua dikumpulkan di sebuah restoran yang ada di sebuah hotel ternama yang ada di Jakarta. Dan kami diajak untuk makan siang dan mendengarkan lagu-lagu yang luar biasa keren yang ada di hotel ini. Dan suasananya memang sangat-sangat eksklusif, sangat private, dan sangat mewah. Ini acara apa sih itu? Bentar, lagi balas. Iya. Apa? Ini acara apa sih? Oppo Inno Day. Ngapain? Inovatif Day. Ngapain makan? Inovatif itu makan gitu. Makan. Terus Nungguin makan Nunggu kelar. apa? Nunggu makan kelar semuanya. Nggak usah masker, gue ganteng soalnya. Ya. Ini acara apa aja? Live musik kan ya? Bener, ada live musiknya. Betul. Tapi ini acara apa aja? Makan siang dengan live musik Oke, di hotel. Lo intinya nggak mau jawab pertanyaan gue ya? Nggak. Ya oke, makasih. Dan setelah bercengkrama dan juga bercanda bersama kawan-kawan, kemudian kami akhirnya menuju ke tempat atau venue-nya. Dan buat teman-teman yang ada di sekitaran Jakarta juga sebenarnya masih bisa untuk datang ke tempat ini karena ini masih berlangsung sampai akhir Januari 2022. Dan di tempat ini dipamerkan apa aja yang udah pernah dibuat oleh Oppo Indonesia, khususnya dalam hal kolaborasi. Karena di sini dipamerin berbagai bentuk kolaborasi eksklusif yang dilakukan oleh Oppo, khususnya untuk tipe-tipe tertinggi mereka, yaitu adalah Find. Dan juga ada sebuah ruangan yang disebutnya adalah Immersive Room, di mana ruangan ini memamerkan ketiga teknologi yang tadi udah gue sebut dan dipresent secara audio visual. Dan ini sebenarnya nggak bisa memuat banyak orang, jadi kalau kalian mau ikut ke sini, kayaknya harus bergantian antara 3-4 orang per sesinya. Dan durasinya kurang lebih sekitar 5 menit aja kok. Dan untuk teknologi baru apa aja yang dipamerin, di sini ada smartphone lipatnya Oppo Find N yang lagi dipegang-pegang sama Farid. Gimana menurut lo, men? Apa? Ini bagus. Oke, kenceng juga ngomongnya ya. Kenceng juga barusan. Dan ngomongin tentang produknya sendiri, gue adalah pengguna smartphone lipat selama paling nggak 2 tahun terakhir. Dan ketika gue memegang Find N, untuk pertama kalinya, gue merasa sensasi yang berbeda karena smartphone lipat yang gue gunakan kurang lebih selama 2 tahun terakhir dari 2 generasi memiliki form factor yang cenderung mirip. Sedangkan ini, form factornya jelas berbeda. Jadi di tangan gue rasanya agak unik. Dan ada beberapa hal yang bisa gue apresiasi dari produk pertamanya Oppo untuk smartphone lipat ini, misalkan kayak bagian tengahnya atau bagian lipatannya yang tidak terlalu terasa bergerenjel gitu ya, lebih flat kalau menurut gue, meskipun tetap ada sih lipatannya itu tetap ada, tapi lebih flat dibandingkan apa yang gue gunakan. Meski memang ada sebuah hal yang menurut gue jadi masalah bersamanya smartphone lipat kayaknya, yaitu adalah bobot. Karena bobotnya jelas lebih berat dibandingkan smartphone pada umumnya. Dan untuk beberapa orang yang tidak terbiasa dengan smartphone lipat, mungkin akan kaget dengan beratnya, karena beratnya cukup signifikan gitu. Dan juga terkait prosesor, ini bisa gue bilang kayak mesin tahun lalu lah gitu. Karena Snapdragon udah mengeluarkan Snapdragon 8 Gen 1 dan belum ada smartphone yang rilis menggunakan prosesor baru itu. Tapi dengan menggunakan Snapdragon 888, artinya Find N itu menggunakan ya prosesor tahun lalu, bukan prosesor terbaru. Jadi kira-kira teknologi yang dipamerin di sini, yang baru-baru ini,
ada yang akan rencana dijual di Indonesia nggak? Kita belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi sejauh ini sampai Sejauh sekarang ini, belum tahu. ini belum tahu. Karena emang ini masih barang eksklusif di China. Masih eksklusif Gitu. di China, Yes, jadi betul. belum ada rencana masuk ke Indonesia atau belum ya? Belum. Kalau gitu dalam waktu dekat, kira-kira apa yang akan hadir dari Oppo? Nah, Selain- ini susah nih. Karena teknologinya Ini kan susah udah ada nih. diperkenalin nih. Ya kan, pasti Iya. excited dong orang-orang pengen nikmatin ini gimana gitu. Tunggu tanggal mainnya deh. kalau Tunggu gitu. tanggal Tunggu mainnya tanggal ya. mainnya. Nanti akan diposting di Instagramnya Oppo Betul, berarti ya? betul. Oke, thank you Mas. Thank you. Thank you. Oppo Indonesia sendiri belum tahu akan jual atau enggak Oppo Find N di Indonesia. Jadi nggak usah lah tebak-tebakan harga. Tebak-tebakan masuk atau enggak aja nggak ada jawabannya. Dan sekarang kita ngomongin teknologi yang kedua, yaitu adalah Oppo Air Glass. Dan gue bingung harus bagaimana. Karena ini sebenarnya produknya dijual di China, yang artinya akan banyak orang yang pakai, akan mainstream di sana. Tapi kalau ini dipakai di Indonesia, kemudian juga dijual di sini, gue nggak tahu apakah gue akan suka. Gue nggak tahu. Tapi secara teknologi, this is really good. Pakai prosesornya Snapdragon, yang artinya memang bagus gitu. Tapi gue nggak tahu apakah teknologi jenis ini akan gue sukai. Meskipun gue berkacamata, tapi melihat teknologi terus-terusan di depan mata gue, kayaknya terlalu maksimalis. Gue belum menemukan kebutuhan yang signifikan, kecuali untuk area tertentu, misalkan untuk teknisi atau teknisi mobil lah gitu ya, kayak yang diperagakan oleh Qualcomm dulu, dimana kalau kita ngelihat mesin, kemudian udah ada panduannya dan hal-hal terkait teknisnya gitu. Menurut gue itu bisa, atau kedokteran itu juga bisa untuk melihat langsung bagian tubuh dan ada penjelasan-penjelasannya, ada medical recordnya. Dan hal-hal yang terkait seperti itu, menurut gue akan kepake. Tapi kalau orang secara umum, apalagi bisnismen, gue nggak tahu jenis bisnis apa yang segitu butuh cepetnya sampai lo harus melihatnya ada di depan mata lo. Gue memandangnya dari sisi user experience aja sih, kayak bisnis apa yang membutuhkan data-datanya ada di kacamata lo, dan lo nggak punya waktu bahkan untuk melihat dari handphone, dari smartwatch lo, dari layar laptop, itu kayak nggak sempet, jadi lo lihatnya dari kacamata. Kayak urgensinya segitunya gitu. Apa presiden butuh yang kayak gitu? Atau super saya gitu, kayak Son Goku waktu baru nyampe bumi? Oh, dia nggak pakai ya Son Goku ya, yang pakai kakaknya ya, sama Bezita pakai. Tapi ya ini masih awal dari sebuah teknologi, jadi kedepannya gimana masih terbuka lebar. Gue juga nggak tahu akan jadi seperti apa. Sama seperti fenomena smartwatch, itu yang gue pandang. Jadi ya mudah-mudahan nanti akan lebih jelas fungsinya apa. Tapi yang jelas Oppo punya teknologi seperti ini, menurut gue keren. Menurut gue keren karena udah dijual massal. Tapi mungkin gue nggak beli juga kalau ada. Dan kemudian ngebahas mengenai Oppo Retractable Camera. Ini adalah sebuah teknologi di mana Oppo menggunakan sensor yang lebih besar untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus kualitasnya. Tapi memang membutuhkan lensa yang lebih tebal, di mana ini sulit untuk ditemukan di smartphone pada saat ini. Jadi mekanisme retractable dianggap oleh Oppo menjadi sebuah solusi. Dan secara quality menurut gue Oppo memang jago untuk pengambilan gambar, so nggak ada masalah kalau menurut gue, dan ditingkatkan lagi dengan teknologi dan mekanisme yang aneh-aneh. Ini bukan pertama kali Oppo melakukan hal itu, karena kalau kalian ingat tentang Oppo Find X, itu kamera naik turun. Itu aja menurut gue pada saat itu udah aneh ya. Dan sekarang kamera dibikin maju mundur. Ya udahlah, Oppo being Oppo, ya udahlah. Biarkan Oppo menjadi Oppo, dan gue suka dengan inovasi-inovasi yang seperti ini. Gue mendukung inovasi tersebut, dan gue berharap bisa dipakai teknologinya dalam waktu yang lama. Karena ada beberapa teknologi dan inovasi dari Oppo, dan pada akhirnya menghilang juga gitu. Kalian bisa lihat lah dari seri Find, yang dulu seperti apa, dan sekarang seperti apa. Jadi kan yang bertahan teknologinya cuma beberapa aja. Banyak inovasi yang menghilang gitu. Jadi ya, gue berharap ini inovasi yang kali ini yang kamera maju mundur ini, yang seperti kamera pocket, ini semoga bisa menjadi awet gitu teknologinya. Karena menurut gue ini adalah teknologi yang applicable dan menjadi sebuah solusi juga, benar sih kalau menurut gue, karena membutuhkan lensa yang lebih tebal, jadinya harus dimajuin gitu. Jadi harusnya ini bisa bertahan teknologinya. Tapi kita lihat aja sepanjang tahun 2022 berapa banyak smartphone Oppo yang memakai teknologi ini. Gue pengen lihat. Gimana pendapat lo Soal acara ini? ya bagus. Udah ngapa dia nanya juga take over ini. Bagus. Gimana menurut lo? Menurut saya ini handphone lipat. Menurut lo gimana? Apanya? Oppo Find N. Ah,
Cakep. Jadi gimana menurut Bapak? Iya, saya baik-baik saja, Pak. Menurut Bapak gimana caranya? Oh ya oke lah, orang kantor saya ngadain. Iyalah, gimana? Jadi gimana menurut Bapak acaranya? Ayo. Oke, gua kasih clue. 5.000. Wah, ngaheng lagi. Aduh, Mas. Gimana? Apa ya? Bagus. Bisa pegang barang ya, Pak? Hah? Bisa pegang barang ya? Barang siapa? Barang masing-masing aja. Mbak, jadi gimana menurut Mbak acaranya? Keren banget, seru banget. Dan di Oh, sini iya. semuanya bisa langsung mencoba experience dengan inovasi-inovasi baru dari Oppo. Oke, Mbak kerja di mana, Mbak? Jadi Oppo. Di Oppo. Oh, pantas jawabannya gitu. Pak, maaf nggak boleh ngintip, Pak. Menurut lu gimana acaranya? Acaranya wow. Apa itu? Gimana sih Sub-Zero? Oke, jadi menurut lu gimana acaranya dan handphonenya? Wah, ya keren sih gitu. Cuma ditunggu banget nih Oppo supaya masuk ke Indonesia segera. Kalau ternyata nggak masuk gimana? Ternyata nggak masuk, ya udah kita tunggu tahun depan lagi. Gue mau gangguin yang satu ini, cuman badannya gede banget. Gue takut. Apa tuh? Takut gue. Pak Jun, menurut lo gimana acaranya? Nggak usah gue yang pegangin aja. Acaranya Nah, mantep banget. yang paling lo suka apa? Selain gue? Fine N. Hah? Oppo Fine N. Udah. Yuk. Mau mana? Ya elah. Oppo Fine N itu bener-bener pas banget di tangan. Pas banget di tangan? Pas banget. Jadi paling suka Oppo Find N? Benar sekali. Kalau kira-kira ini dijual bakal beli nggak? Pasti dong. Nah, tapi kalau nggak dijual kecewa nggak? Ya pasti kecewa lah. Ini kalau nggak ya kan kasihan kalau kita belinya yang dari luar kan. Harusnya resmi dong. Oke. Kita harus beli resmi. Jadi Oppo harus ya masukin segera. Oke, pertanyaannya apa yang nggak disuka dari Oppo Find N? Apa yang nggak disuka? Nah. Seharusnya semua suka. Gila, jago banget. Enggak, Jago banget jawabannya. Karena gue sendiri tuh pakai ini. Oh iya, dia Iya. pemakai Oppo ya? Oppo Reno 6 Pro 5G. Oh, Gue udah iya. pakai sih, lama sih. Gue udah pakai. Mantap. Oppo itu bener-bener sekarang beda lah. Beda. Beda. Jadi gimana tentang endorse Oppo di TikTok? Masih sepi ya? Harusnya Lebih kenceng sering ya? Harus kenceng. Harus Langsung lebih sering dikontrak ya? gitu aja, ya Oh, kan? iya sih. Payah nih Oppo di TikTok nih ya. Harusnya di TikTok lebih sering nih. Iya. nih. Kita siap. Siap ya. Oke, mana orang Oppo? Mana orang Oppo? Mana orang Oppo? Dan begitulah hasil jalan-jalan gue di booth dari Oppo untuk pameran Inno Day-nya mereka di tahun 2022 ini. Dan nih ada Farid Gadget Talk lagi syuting. Di sini ada Putu Reza lagi syuting. Lagi pada syuting semua. Tapi di sini ya, Mas Bobi nggak syuting, emang malas aja dia. Ini Gadget Gaul lagi syuting, ya kan? Apa? HP lipat. Enggak, lu nggak kedengeran kan mikrofonnya di gue? Itu HP lipat. Aduh. Terlalu agresif ya. Tapi ya sekian, dan kalau ada informasi lebih update lagi ntar gue akan update di channel YouTube gue. Jadi terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.